Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Setelah kabar terbaru untuk sahabat-sahabat P3K teknis maupun P3K Kemenak yang belum lulus di tahun 2022 kemarin, untuk malam hari ini ada beberapa kabar yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat, dan hal ini adalah hal yang urgent terkait dengan informasi terbaru terkait dengan P3K teknis maupun Kemenak tahun 2022. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Info terbaru ini kita kutip dari berbagai media, khususnya dari terasjakarta.id. Mengenal reformulasi P3K teknis 2022, simak penjelasannya. Sembari menonton video ini, sahabat-sahabat yang perlu diketahui, tujuan dari video ini adalah apakah memang reformulasi untuk P3K teknis ini akan ada kebijakan ataupun akan digulirkan reformulasi P3K ini. Dari Kemenpan RB meminta BKN melakukan reformasi pada proses seleksi PPK teknis 2022. Akibatnya banyak protes dari para tenaga teknik yang menjadi peserta PPK teknis 2022, maka diperlakukan reformulasi. Sebagai informasi, reformulasi PPK teknis 2022 berarti perbaikan terhadap sistem yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada seleksi P3K. Jadi reformulasi ini adalah perbaikan ya sahabat-sahabat. Dalam hal ini dengan passing grade yang menjadi poin keberatan bagi para peserta, melakukan reformulasi akan dapat membawa perubahan pada sistem seleksi. Selanjutnya mengenai passing grade yang terlalu tinggi mengakibatkan banyaknya peserta P3K teknis gugur massal sehingga banyak peserta yang mengeluh. Dan informasi yang paling lama ya di Ardiko Ramos itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu kita pernah podcast terkait gugur massal ini. Kita menyuarakan aspirasi dari sahabat-sahabat P3K teknis yang belum lulus, namun tidak menyenggol untuk kawan-kawan yang sudah lulus dan mendapatkan formasi. Oleh karena itu, fenomena gugur massal tersebut diketahui usai pengumuman hasil seleksi P3K teknis yang dikeluarkan pada 18 April 2023. Setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi PPK 2022, ada sejumlah pelamar yang mengajukan keberatan terhadap passing grade yang sudah disesuaikan pemerintah lantaran terlalu tinggi. Bahkan para peserta dinyatakan tidak lolos seleksi P3K teknis ini sudah mengajukan bantahan pada masa yang sudah berlangsung hingga 29 April 2023 atau hampir 1 bulan yang lalu. Pada awalnya usulan para peserta tersebut tampak belum terlalu digubris atau diperhatikan, terutama mengenai usulan reformulasi. Namun akhirnya Menpan RB memberi respon dengan meminta BKN guna mendapatkan afirmasi yang dapat dijadikan kebijakan dalam seleksi selanjutnya dengan melakukan simulasi. Perlu digarisbawahi, namun akhirnya Menpan RB memberi respon dengan meminta BKN guna mendapatkan afirmasi yang dapat dijadikan kebijakan dalam seleksi selanjutnya dengan melakukan simulasi. Apakah ini hanya berlaku untuk P3K teknis 2023? Belum tentu. Melansir dari situs menpan.go.id mengetahui bahwa terkini terkait kelulusan dan passing grade dalam seleksi PPK adalah permintaan Menpan RB Abdullah Azhar Anas pada BKN agar membuat simulasi dan kajian. Bahkan Menpan RB Azhar Anas sudah meminta reformulasi passing grade pada para instansi pembina yang membuat soal ujian pada P3K teknis 2022. Selain hal itu, Pak Bima Haria selaku PLT Kepala BKN menanggapi permintaan Menpan RB mengatakan jajarannya akan melakukan afirmasi mengenai passing grade dan masa kerja tenaga non-ASN. Dan untuk terkait banyaknya peserta yang tidak lolos, passing grade yang disebut-sebut jadi penyebab utamanya. Dan untuk informasi terbaru kali ini, kepastian bahwasanya untuk hasil reformulasi simulasi ini sudah masuk di Menpan RB yang kita kutip dari berbagai sumber. Dan insya Allah 99% bisa dipercaya sahabat-sahabat. Selanjutnya oleh karena itu, dengan adanya reformulasi P3K teknis 2022, para peserta seleksi dapat memaksimalkan pemeringkatan atau perankingan. Bahkan pihak Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Panselnas kembali berupaya memaksimalkan lagi agar permasalahan yang dihadapi saat ini dapat teratasi. Jadi salah satu sumbernya adalah dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi yang dikutip dari terasjakarta.id. Sehingga secara tidak langsung dengan permintaan reformulasi Menpan RB, kemungkinan sistem pemeringkatan akan diaktifkan kembali setelah sistem peringkaan yang justru mendapat protes keras dari peserta yang tidak lolos dalam seleksi ini. Jadi bisa jadi untuk kemungkinan peringkingan akan diaktifkan kembali setelah sistem peringkingan yang disetujui mendapatkan protes keras dari peserta yang tidak lolos dalam seleksi.
Yang tidak lolos ini adalah yang P namun belum dapatkan penempatan maupun yang belum passing grade ya sahabat-sahabat, yang sudah passing grade namun belum dapat kota, ataupun yang belum lulus atau belum mendapat ambang batas atau belum passing grade. Namun sejauh ini belum ada informasi baru tentang pelaksanaan dan lokasi teknis reformulasi PPK 2020 atau pemeringkatan ulang para peserta. Jadi sampai hari ini masih diproses di Menpan RB. Jadi pantau terus informasi terbaru dari P3 Teknis maupun Kemenak sahabat-sahabat di Ardiko Ramos. Udah kurang lebih, maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.